Saya masih ingat pertama kali peresmian gedung ini adalah ketika Tuhan mulai memakai saya untuk menjadi worship leader. Dan salah satu lagu yang tadi saya ciptakan yaitu Bagai Raja Wali. Mulai Tuhan pakai di tahun 2007, 2008 sampai sekarang mungkin ada 20 album lebih yang sudah pakai lagu Bagai Raja Wali. Dan saya melayani dari desa, kota sampai luar negeri, semua bisa nyanyi lagu ini. Bukan karena saya penciptanya, saya ndak hebat, tapi Tuhan itu yang luar biasa. Ya, siapa yang mau diangkat Tuhan seperti Raja Wali? Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Salam kenal, saya sudah melayani beberapa kali di tempat ini, tapi saya lihat gereja ini semakin dahsyat, semakin berkembang. Boleh saya tahu dengan jujur, yang belum kenal saya boleh angkat tangan. Oh, yo banyak sekali. Wow, luar biasa. Ya, nama saya Irwan Alexander. Saya adalah gembala sidang dari New Life Church, New Life Ministry. Kami juga tergabung dalam sinode Gereja Bethel Indonesia, dan kami secara langsung di bawah binaan gembala Anda yang juga adalah gembala saya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pak Rubin mengikuti perkembangan saya melayani, mulai mengembalakan, mulai berani untuk menerima panggilan Tuhan, mengembalakan dari 9 orang. Sampai hari ini Tuhan percayakan jemaat yang luar biasa. Kami ada di Ciputra World Mall di Surabaya. Berikut next profile picture. Ini gereja, Oke, sebelum gereja tentunya saya mau perkenalkan istri dan kedua anak saya yang hari ini gak bisa ikut. Karena jadwal kami bulan Desember ini cukup padat. Jadi saya ada di beberapa kota kemarin, lalu saya harus ada di Bandung untuk memenuhi pelayanan di tempat ini. Lalu saya dan istri saya akan pergi ke Bali sejenak untuk memberkati ada jemaat yang menikah. Ya, dan hari Minggu depan kita sudah Christmas celebration. Jadi minggu depan kita akan live recording, New Life Worship. Please doakan karena kita keluarga. Ya, ini istri saya, Jessica Hendra namanya, dengan kedua putri saya. Tadi di lounge kita berbincang-bincang, ada banyak yang bilang, oh yang nomor 1 bahasa Ibraninya katanya persis plek Bapak gitu ya. Sangat mirip sama papanya. Yang nomor 1 Ivanka, umurnya mau 11 tahun Desember ini. Yang kedua Keila, katanya persis maminya, kemarin baru ulang tahun umur 8 tahun. Namanya juga anak pendeta, dua-dua lahirnya bulan Desember ya. Ya, dan next slide, ini adalah gereja yang saya gembalakan di Surabaya. Kalau boleh di monitornya dikit lagi boleh, takut feedback ya, dikit lagi. Ya, next slide. Ya, ini gereja yang saya gembalakan di Surabaya. New Life Church berumur 10 tahun dan kami mulai dari 9 orang dari tempat yang kapasitas yang 200-300. Saat ini Tuhan percayakan kami ada di Ciputra World Mall. Siapa yang orang Surabaya? Ada yang orang Surabaya di sini? Angkat tangan. Wow. Nanti kalau di Surabaya mampir ya di Ciputra World Mall 2 lantai 4 dan sekarang Tuhan mempercayakan untuk kapasitas 1.500 di dalam mall di lantai 4. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan puji Tuhan gedung ini Tuhan percayakan bukan hanya untuk gereja tapi banyak disewa acara pemerintah. Kemarin acara ulang tahun Polda. Dan tepat kemarin hari Sabtu juga dipakai untuk wedding. Jadi New Life Ballroom saat ini di Surabaya banyak orang yang kenal. Karena menjadi gereja yang jadi berkat untuk marketplace. Jadi launching property, ada fashion show dan sebagainya. Pakai ballroom kita. Semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan next slide, ini adalah lagu-lagu yang kita baru rilis. Tentunya semuanya juga karena kasih karunia Tuhan. Nanti saya akan ajari satu lagu yang di akhir khotbah kita akan nyanyi sama-sama. 3 lagu sudah dirilis. Kalau dulu ngomongnya waktu saya masih zaman bikin CD, dapatkan di pondok-pondok pujian dan di setara terdekat. Tapi sekarang semuanya Spotify, Apple Music ya dan sebagainya. Video klipnya juga sudah dirilis di YouTube. Itu semua juga berkat doa dari Bapak Gembala Sidang di tempat ini, yaitu Pak Rubin Adi Abraham. Dimanapun Bapak berada, doa kami menyertai Anda, Bu Lena, satu keluarga. Tepuk tangan buat gembala Anda yang luar biasa. Sorry kalau high-nya ditambah sedikit lagi boleh? High-nya sedikit. Oke, beberapa belakangan ini saya harus lebih jaga suara gitu ya. Doakan juga karena kita keluarga, amin.
Selain kita sama-sama GBI, saya langsung dibina sama Pak Rubin. Jadi kita keluarga, semua yang keluarga say hi dulu sama saya supaya nggak tegang. Kasih senyum yang lebar, kelihatan giginya semua gitu ya. Ini manis-manis semua, orang Bandung itu teh apa halus-halus gitu ya. Gitu ya bahasa logat Bandung gitu. Kalau orang Surabaya itu jedok, jeduk, jeblok, jeblok gitu ya. Bonek. Nah hari ini saya akan sharing firman Tuhan seperti saya katakan, saya tidak lebih hebat dari Anda. Saya tidak lebih kudus dari Anda, saya tidak lebih pandai dari Anda. Saya hanya ingin menceritakan kebaikan Tuhan. Kita sama, katakan kanan kiri. You and me are the same, ya. Kamu dan saya sama. Terus tunjuk dong. Kamu dan pendetanya sama. Ayo tunjuk. Kamu dan pendetanya sama. Pendetanya gak lebih hebat dari kamu kok, ya. Pendetanya gak lebih kudus. Saya selalu ngasih tahu jemaat gini, saya hanya ingin sebagai gembala sidang berjalan bersama dengan jemaat. Berjalan bersama artinya saya tidak lebih hebat. Tapi kita sama-sama mengenal Kristus. Amin. Seperti apa Kristus yang kita kenal? Di momen Natal ini, di season Natal ini. Judul khotbahnya adalah 3 mujizat. 3 miracles of Christmas. 3 mujizat Natal. Amin. Yang pertama, langsung ya. Yang pertama, mujizat Natal yang terbesar adalah keselamatan. Katakan keselamatan. Salvation. Firman ini datang kepada siapa? Nubuatan ini datang kepada Zacharias. Bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Indonesianya Sakaria. Bahasa Jawanya Sakario, bukan ya? Siapa yang orang Jawa di sini angkat tangan? Ayo, mana orang Jawa? Angkat tangan. Oh, berarti yang lain semua tidak tinggal di Pulau Jawa ya. Kalau kita sampai orang Jawa, kita semua orang Jawa loh ya. Ayo katakan kanan kiri, lu mbek gua podo-podo Jawa nih. Ayo, bingung kan? Bahasa ini pendeta harus paling menang yang ngomong ini bahasa Jawa ini ya. Ya, kita semua orang Jawa, amin. Siapa yang bisa bahasa Jawa angkat tangan? Yang bisa bahasa Jawa. Wow, luar biasa. Anda memang orang pilihan Allah ya. Yang enggak angkat tangan ini ya, yang enggak bisa bahasa Jawa, belajar. Karena bahasa Jawa bahasa kedua terpenting setelah bahasa roh. Haleluya. Haleluya, enggak bercanda ya. Nah, yang pertama, nubuatan datang kepada Sakaria. Mujizat Natal yang terbesar adalah bukan ketika kita tambah kaya Bapak Ibu, amin. Bukan ketika kita tambah terkenal. Ya banyak jemaat saya yang sekarang jadi blogger, influencer. Kayak Sister Yepta ini gitu ya. Ya dan Bro Yanto yang nemanin saya. Juga hari ini ada Pak Billy, Pak Yanto, koordinator gembala-gembala yang dahsyat. Ini tepuk tangan buat mereka semua dong. Mereka ini juga influencer loh, bener kan? Kan menginfluence, memberikan pengaruh. Kita mujizat yang terbesar bukan ketika kita jadi blogger, ya influencer, followersnya nambah. Banyak kalau di gereja, banyak influencer yang kita selamatkan, kita jangkau. Mereka sering sekali ketemu, Pastor saya dapat award. Kenapa? Follower saya naik. Saya semakin terkenal. Tapi mujizat terbesar bukan materi. Tapi ternyata mujizat terbesar adalah ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca ayatnya. Ayo kita lihat di Lukas. Lukas 1 ayat 76 sampai 78 berkata seperti ini. Dan engkau, hai anakku, Sakaria, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Firman yang pertama, Natal berbicara soal keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat 78 kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Melawat bahasa Yunaninya adalah episkeptomai. Sama-sama katakan episkeptomai. To look upon or after. To inspect. To examine with the eyes. Keselamatan bukan hanya berbicara ketika orang tidak kenal Tuhan, menerima Yesus, diselamatkan, punya rumah di sorga. Bukan, arti keselamatan sesungguhnya adalah Tuhan juga melawat kita melalui keselamatan yang Tuhan berikan. Bahasa Yunaninya sozo, ayo semua katakan sozo. Keselamatan artinya bahasa Inggrisnya wholeness, semua tangannya gini, katakan wholeness. Wholeness artinya lengkap, one package. Di dalam keselamatan ada penghiburan, di dalam keselamatan ada
kesembuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ya kan? Ada kuasa di dalam keselamatan, ada kuasa untuk mengampuni. Ada ibu-ibu yang datang sendiri saat ini. Roh Kudus katakan, Anda belum bisa mengampuni suamimu yang berselingkuh 3 tahun yang lalu. Ada banyak menantu yang saat ini belum bisa mengampuni mertuanya. Doanya supaya mertuanya cepat ketemu Tuhan. Bukan dalam hadirat Tuhan, tapi ketemu Tuhan. Ada yang gitu kan, menantunya berdoa untuk mertuanya. Bertemu muka dengan muka, biar muka dengan muka sungguhan. Itu orang Surabaya bilang. Hei, di dalam keselamatan ada kuasa untuk lepas dari menyukai sesama jenis. Anda tahu di gereja kami, apalagi kebaktian sore, ada banyak sekali orang yang masih terikat dengan LGBT. Mereka datang, kami tidak menolak mereka. Gereja mesti terbuka untuk mereka. Amin. Karena dosa ya dosa. Dosa bohong sama dosa menipu, sama dosa ya ngambil uangnya orang 1 miliar, dosa di depan Tuhan sama. Dosa ya dosa. Jadi bukan orang yang LGBT itu lebih berdosa. Kita tidak boleh punya pikiran seperti itu. Tapi kita juga harus memberitahu bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan untuk Yanto menikah dengan Yepta, kan gitu. Jadi bukan Yanto dengan Yono. Ini kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. The truth is the truth. Kebenaran bukan mentoleransi dosa, tapi kebenaran akan membebaskan orang dari dosa. Kasih karunia, keselamatan berbicara soal kasih karunia. Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa, tapi ada kasih karunia yang membuat Anda kuat untuk menang atas dosa, kuat untuk mengampuni, kuat untuk melepaskan berkat kepada orang yang tidak layak Anda berkati. Dan hari ini adalah hari pembebasan. Hari ini adalah tahun Yobel, di mana Tuhan akan memberikan kekuatan melalui keselamatannya. Untuk kita melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dunia sedang takut dengan penderitaan, kematian, depresi. Ada yang depresi hari ini? Tuhan Yesus mengalami itu semua. Dia adalah gembala yang baik. Sehingga kita hari ini bisa berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Angkat kedua tanganmu, katakan. Perkenananmu ya. Amin, amin. Teguhkan hatiku dengan iman. Ada yang sudah diselamatkan, katakan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Next slide berkata seperti ini. Tuhan itu dikhianati, dibiarkan, dan ditinggalkan. Tahu, waktu Yesus 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum masuk penderitaan, Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu kok tidak bisa berdoa barang 1 jam saja. Dia ngerti apa artinya dibiarkan. Dia mengerti Anda yang dikhianati hari ini, dia mengerti arti dikhianati. Bahkan 1 dari murid inti, bukan dari 70, dari 12, menjual dia, mencium dia. Tapi dia tetap berkata, aku tetap mengampuni siapapun yang jahat kepada Anda. Dengar baik. Firman-Nya mungkin temanya bisa sama dengan tadi pagi. Tapi Tuhan katakan, di kebaktian kedua ini, kalau Anda hanya bisa baik kepada orang yang baik kepada Anda, orang Kristen pun bisa melakukan hal itu, bukan? Mereka bisa memberikan amal, mereka bisa bangun gedung yang gede juga, bahkan tidak hitung-hitungan untuk supaya amal mereka diterima.
Kalau kita cuman baik kepada orang yang baik sama kita tidak perlu Kristus. Tapi hari ini ada orang-orang yang dijahatin, ada orang-orang yang dikhianati, ada orang-orang yang dibiarkan. Dan Yesus mengalami itu semua supaya Anda diterima, ditemani, dan disertai oleh Dia. Kalau Anda tahu kita ditemani, disertai, mari kita belajar. Saya katakan belajar, gak ada kita yang sempurna. Untuk kita mau mengampuni partner kita, Pak. Mau mengampuni tetangga kita yang gosip tentang perceraian kita, Bu. Mau mengampuni teman-teman kita yang sudah makan uang kita. Gak gampang, Pastor. Saya juga jawab, saya akan angkat tangan orang pertama yang berkata gak gampang. Tapi ada anugerah di dalam keselamatan. Ada kekuatan untuk lepas dari kepahitan. Katakan kanan kiri, kalau kepahitan kamu rugi sendiri. Amin. Ayo katakan kanan kiri. Dan Anda tahu arti nama Sakaria, kita buka. Arti nama Sakaria adalah God remembers. Tuhan mengingat kita. Kita yang gak layak ini Tuhan ingat. Dan Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Suatu hari saya punya pengalaman, dulu saya tinggal di Jakarta sebelum saya pindah pulang ke Surabaya. Ya dulu saya SMA tinggal di Australia, sampai saya lulus, saya pelayanan, saya dulu sekolah musik Bapak Ibu Saudara. Maunya jadi pemain musik, maunya punya orkestra, bukan jadi gembala. Tapi singkat cerita Tuhan kasih panggilan yang besar. Sehingga saya harus ikut dan taat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan itu begitu indah. Di situ saya ketemu dengan istri saya akhirnya menikah, melayani Tuhan, punya anak-anak yang luar biasa sampai hari ini karena kita mau taat. Keselamatan juga ngomong soal ketaatan. Kita mesti taat. Ada orang-orang yang lari dari panggilan saat ini. Jangan lari. Ayo kita kembali kepada panggilannya. Jangan kita seperti Yunus. Daripada kita di perut ikan, lebih enak makan ikan. Amin. Lebih enak makan suike di Cibadak. Ada amin? Itu nanti malam. Ini cita-cita dan nubuatan nanti malam ya. Supaya panitia mendengarkan seruan doa hambanya. Haleluya, yang percaya tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. God remembers. Suatu hari saya diajar Tuhan tentang gimana Tuhan itu mengingat semua dan setiap jiwa berharga. Dulu saya punya cell group ya. Di Jakarta saya memimpin cell group yang isinya adalah teman-teman artis. Mereka seniman dan sebagainya. Salah satu sahabat dekat saya sampai hari ini adalah Pak Coki Sitohang. Dulu ketika dia mulai MC gitu ya, pria single, tunjukkan dirimu. Ada yang single? Tunjukkan dirimu. Saya akan tumpang tangan, bukan cuma kesembuhan Pak hari ini Pak. Semua yang single akan merit di dalam nama Yesus. Katakan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Loh kok yang tepuk tangan yang menikah? Kenapa ini? Yang menikah pengen single? Oh dalam nama Yesus kita tolak, kita tengking ini ya. Saya berteman, kok bercanda lagi ya, berteman dengan Pak Coki dari zaman itu. Dan zaman itu saya mulai mengembalakan beberapa teman-teman penyanyi, pekerja seni di Jakarta. Suatu hari di komunitas kami ada salah satu jemaat kami, waktu itu hanya di rumah ya, 30-40 orang di apartemen sudah penuh. Kita sering dikomplain kanan kiri karena kita sering berisik gitu ya, menyembah Tuhan dan sebagainya. Suatu hari singkat cerita, salah satu pekerja seni yang saya gembalakan mengajak satu orang yang kelihatannya terbuang. Orang ini ditemukan di Monas. Dia saking gak bisa makan, dia sampai ambil makanan dari tempat sampah. Tapi kok salah satu jemaat saya itu melihat kok dia ini sebenarnya kelihatan seperti orang berpendidikan. Mulai dideketin. Ternyata dia lari dari Jawa Tengah. Dia hampir membunuh omanya sendiri. Karena hidupnya itu penuh dengan kepahitan. Bahkan dia benci orang Kristen. Seperti Saulus sebelum jadi Paulus. Dia bahkan ikut lemparin gereja, menganiaya orang Kristen. Dibawalah ke kebaktian cell group. Bukan kebaktian seperti ini yang banyak orang ribuan seperti ini. Cell group yang waktu itu cuma 30-40 orang. Di apartemen kecil saya. Tempat saya tinggal. Saya tidak pernah kenal dia siapa. Tapi itulah keselamatan untuk semua orang itu nyata. Waktu saya bernyanyi, waktu itu saya nyanyi, Yesus, aku di tanganmu,
Yesus. 4,5. Aku di hatimu, Yesus, Dia Immanuel. 4,5 lagi. Tuhan serta kita. Tahu lagu ini semua? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang belum tahu angkat tangan? Bertobat karena ini lagu saya Bapak Ibu Saudara. Kok Anda belum tahu ini? Aduh, saya berhenti khotbah Pak, saya sedih Pak. Kamu belum tahu lagi, sini saya mau urapi kamu, ayo. Ini lagu saya tulis di tahun 2008 setelah lagu Bagi Raja Wali tadi. Dan saya waktu itu kami cuma menyembah, gak ada pemain keyboard yang ganteng kayak Afgan seperti ini, luar biasa kamu. Tapi kamu lebih diurapi Tuhan karena kamu lebih ganteng dari semua Afgan-Afgan yang dari luar. Ya, tapi kamu jadi gantengnya minus karena kamu gak tahu lagu ini ya. Oke. Jadi ketika kita nyanyi lagu ini orang yang dari Monas tadi dibawa masuk. Dia gak pernah tahu lagu gereja, dia bukan Kristen, malah dia penganiaya orang Kristen. Saya baru tahu ceritanya setelah lagu ini. Dia kerjanya ngelemparin batu gereja-gereja, dia aniaya orang Kristen, dia gebukin. Kalau saya tahu, pasti saya akan takut kan? Sebagai manusia, ada lagunya kan? Pendeta juga manusia. Jadi lebih baik saya nggak tahu. Saya lihat ada anak muda dibawa ke komsel, matanya merah Bapak Ibu. Dia seakan-akan dia benci saya. Saya tutup mata dong, saya nyanyi lagu ini. Dia nggak peduli lagunya, dia nggak peduli, dia menatap saya seperti ini. Dia melototin saya. Saya nyembah aja. Tapi saya merasakan ada kasih Tuhan, kok aneh ya. Saya nggak benci orang ini. Tapi saya ngelihat ada kasih Tuhan. Dan saya melihat ada sinar yang menjamah dia. Tiba-tiba Bapak Ibu, di tengah-tengah penyembahan, dia terjatuh tersungkur. Benar-benar terjatuh tersungkur seperti dia nangis sejadi-jadi. Dia teriak. Lalu dia gak pernah dengar lagu rohani, tapi dia teriak, dia bilang, Yesus, ampuni aku Yesus. Ya itu komsel cuma ber-30, 40 orang, kaget semua. Kita stop di tengah-tengah. Lalu dia berdoa bilang, aku mau terima Yesus, aku mau bertobat. Aku mau terima Yesus. Dari seorang yang namanya Saulus. Hari itu dia dijamah Tuhan. Karena ada orang-orang yang berseru kepada dia. Dan keselamatan untuk semua orang itu nyata. Lalu dia cerita. Tadi saya kesini. Tahu gak? Dia panggil saya Ko. Saya pengen mukul Koko. Karena saya tahu nih pendeta. Saya paling benci pendeta. Tapi saya gak tahu kenapa ketika Koko nyanyi Yesus. Saya bilang aku tahu. Kenapa? Karena itu lagu ciptaanku. Jadi kamu memang dijamah Tuhan. Bercanda ya. Yesus, dia nangis. Aku gak pernah merasakan ini. Dan dia bukan hanya bertobat. Dia menerima Yesus, bertobat, dibaptis. Dan hari ini jadi misionari. Sudah menyelamatkan 600 orang di pedalaman di dekat Ternate sana. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita tahu bahwa keselamatan itu juga ngomong soal kuasa yang bisa mengubahkan. Mujizat pertama, keselamatan itu juga mengubahkan engkau yang saat ini mungkin kau terikat dengan pornografi. Kau terikat dengan judi bola, kau terikat dengan apapun. Datang kepada Yesus di hari ini. Karena keselamatan untuk semua orang. Amin. Saya minta tutup mata dulu. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Semua tutup mata dulu. Jangan malu ya Pak, Bu, saudara-saudaraku, adik-adikku juga yang di tempat ini. Anda yang merasa tidak yakin diselamatkan, angkat tangan kananmu saat di tempat dimanapun Anda berada. Jangan lihat kanan kiri. Angkat tangan kananmu di tempat. Yes Lord. Haleluya. Yang di atas juga angkat tangan kananmu di tempat. Ya, dalam hitungan ketiga, lebih cepat lagi. 1, 2, 3, cepat angkat tanganmu di tempat. Haleluya. That's good. Yang sudah yakin jangan angkat tangan. Semua yang angkat tangan tetap angkat tangan. Semua yang ada di tempat ini jemaat Tuhan bantu saya berdoa. Ketika engkau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau sudah diselamatkan. Mari sama-sama ikuti doa saya. Termasuk yang angkat tangan. Semua katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku. Lebih keras untuk menerimamu sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja di hidupku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Mulai hari ini, dengan anugerah-Mu, aku mau hidup untuk Engkau.
Aku akan terus berkemenangan sampai Kau datang kembali. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Ada orang-orang yang terima keselamatan hari ini. Haleluya. Tutup mata sekali lagi. Dan Anda yang belum dibaptis secara selam, saya gak akan cemplungkan Anda cemplungkan Anda di kali depan. No. Tapi Anda yang belum dibaptis, jujur yuk, angkat tangan di tempat saja. Saya gak suruh Anda maju. Angkat tangan di tempat saja, dimanapun Anda berada. Wow, that's good. Tetap angkat tangan kanan. Yes, yes Lord. Ada yang di belakang juga, saya lihat di depan, di belakang, di atas juga. Tepuk tangan buat mereka semua yang belum dibaptis. Yuk, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini harinya, this is the day that the Lord has made. Ya, hari yang Tuhan buat. Semuanya tetap tutup mata. Yang belum dibaptis sekarang taruh kedua tangan di dada. Yuk, sungguh-sungguh ambil keputusan. Hari ini aku berdoa untuk teman-temanku, saudara-saudariku, bapak ibu, saudara-saudara yang belum dibaptis, saudariku juga Tuhan. Kau berikan hati yang mantap. Untuk setelah pulang ini mereka daftar kelas. Jangan tunda, Roh Kudus terus katakan jangan tunda. Khotbah ini benar-benar mengubahkan hidupmu untuk engkau tidak menunda. Menunda artinya Anda tidak taat. Tapi hari ini, saya gak rencanakan ini. Tapi hari ini justru di poin ini hadirat Tuhan telah mengalir, memberikan kau kekuatan. Supaya teman-temanku ini Tuhan mantap untuk mereka daftar. Diri mereka akan dibaptis. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya tahu ada kelas-kelas baptisan. Saya lihat tadi ada beberapa orang, cukup banyak orang di kebaktian kedua ini. Sekali lagi dong, tepuk tangan untuk saudara-saudari kita yang akan dibaptis ini. Kelasnya berapa bulan Pak? 2 tahun, S2 Pak ya. Berapa bulan Pak? Berapa kelas? 2 bulan ya, 2-3 bulan. Ayo daftarkan, daftarkan. Ya, jangan minta bocoran atau beli soal, gak ada Pak ya, gak ada ujian Pak ya. Tapi Tuhan hari ini menyambutmu ya. Janji, amin. Yang mau tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yang kedua, 3 mujizat Natal. Mujizat yang kedua adalah favor, katakan favor. Anugerah, anugerahmu selamatkanku. Kalau gitu, anugerahmu bebaskanku. Kamu kok tahu lagu ini? Karena ini lagu kekinian ini. Katanya ya, baru diciptakan beberapa tahun yang lalu. Wah, kamu perlu bertobat, enggak ya? Oke. Karena lagu ini bukan ciptaan saya. Bercanda ya. Favor, anugerah. Saya seneng loh. Yang kebaktian pertama, kedua, mereka ngiringinnya benar-benar penuh urapan. Tepuk tangan dong. Kayaknya kamu udah makan urap-urap tadi pagi ya. Hah? Atau kamu sudah dikasih babi samcan gitu ya. Haleluya. Favor, anugerah. Ayatnya kita baca sama-sama di Lukas. Firman itu datang. Mujizat kedua datang kepada Maria. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, kata pertama ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Dikaruniai bahasa aslinya carito, sama-sama katakan carito. Akar kata dari karis, siapa yang ada namanya karis di sini? Karis, karis artinya kasih karunia, karisma, ya. STT karisma, betul Pak? Ya, ada karis, ada pemilihan Tuhan, perkenanan Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, kasih karunia berbicara soal penyertaan Tuhan. Dan kasih karunia yang pertama muncul di Genesis, Kejadian 6 ayat 8. Boleh dibuka ayatnya. Dikatakan Noah found grace. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini kata favor, kata kasih karunia yang pertama yang muncul di perjanjian lama. Kenapa Maria diberikan kasih karunia? Kenapa Nuh diberikan kasih karunia? Simple, karena ada Kristus dalam hidupnya. Anda mau ada kasih karunia lebih dalam hidupmu? 2 Petrus 1 berkata gini, kasih karunia dan perkenanan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera, grace and peace bahasa Inggrisnya, will be multiplied. Loh, kasih karunia itu bisa dimultiplikasikan. Anda pernah ketemu orang yang, wah dimanapun dia ada kok ada mujizat Tuhan ya. Dimanapun dia berada kok ada karisma. Mereka kok wajahnya berbeda ya. Dimanapun dia berada kok dia beruntung terus ya. Tahu nggak, grace, kasih karunia dan damai sejahtera dimultiplikasikan oleh karena pengenalan akan Tuhan Yesus. Maria bukan hanya berhenti terima mujizat,
Tapi Maria mau berusaha mengenal Bapak Ibu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Padahal kita tahu Maria terbatas. Maria usianya, beberapa teolog berkata, Maria ini usianya baru belasan tahun. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 15, ada yang bilang 17. Berapa ya umurnya? Nanti deh setelah kebaktian kedua saya telepon dulu sama Maria. Saya nggak tahu dia umur berapa. Tapi yang pasti dia sangat terbatas. Dia nggak punya suami, baru tunangan. Tapi ketika janji Tuhan diberi, kasih karunia ada padamu. Artinya apa? Ada kekuatan yang lebih. Kalau Tuhan sudah pilih Anda. Quote selanjutnya berkata seperti ini. When God chose you, it is permanent. God chose you and His choice is permanent. Kita baca sama-sama dalam bahasa Inggris yuk. 1, 2, 3. God chose you and His choice is permanent. Apa artinya? Tuhan pilih kamu dan pilihan Tuhan atas hidupmu itu mutlak. Artinya gini, kalau ada orang yang seperti Anda lahir di tahun 62, 63, tadi ada yang ulang tahun, happy birthday to you. Pak Billy koordinator kita nih ulang tahun, ya kan? Berapapun usia Anda, kapanpun Anda ulang tahun, di hari apapun, artinya gini, tidak ada lagi orang yang seperti Anda yang akan dilahirkan di sepanjang sejarah ini. Hanya ada Anda yang unik dan begitu berharga yang dikasih karunia sama Tuhan. Gak percaya? Kita semua gak ada yang mirip bro. Sekalipun yang nyanyi ini mirip banget sama artis Korea. Ya, saya gak tahu, anak saya lebih tahu. Lee Min Ho, Siwon, Rawon, Miwon. Kamu Miwon ya? Atau Sasa? Kita gak ada yang mirip, gak percaya. Ayo, biar gak ngantuk, lihat kanan kirinya. Ada gak yang lubang hidungnya sama? Ayo diginiin semua, ayo semua. Gak ada. Coba dilihat kanan kiri, kupingnya. Jangan dicewer, suami orang jangan dicewer. Kata nenek berbahaya bu. Tapi lihat kanan kirinya, dilihat aja, ayo dilihat. Ada yang kupingnya gede ya, kayak kuping babi gitu ya. Bercanda ya, kupingnya gede. Ada juga yang kupingnya, ada juga yang. Siapa yang bilang gini mancung, yang gini gak mancung? Gak ada. Tuhan ciptakan semua indah. Kembar pun tau gak? Saya punya saudara kembar identik. Itu pun gak sama. Itu artinya setiap Anda berharga. Setiap Anda punya panggilan yang luar biasa. Setiap Anda spesifik, katakan spesifik. Unik. Ayo katakan aku unik. Terus jangan waktu pulang nanti Anda marah-marah karena gak pilih restorannya gak sesuai, terus Anda bilang sama istri sana, sama istri Anda. Itu kata pendeta kan aku unik. Itu bukan dipakai untuk nyerang istrimu. Ayo katakan kepada istrimu, suami-suami, Ma, ayo katakan, cepat, Ma, ayo dong. Kalau gak berarti khotbah loh. Ayo katakan kepada istrinya, Ma, pinter ini. Semua gak mau ngomong Pak. Karena apa? Jangan panggil istrimu Ma, karena dia bukan mamamu. Jemaat kalau suka panggil istrinya Ma, saya bilang jangan panggil Ma, tambah tua. Kenapa pastor? Itu kan mesra. Bukan, karena dia bukan mamamu. Bahasa Jawanya gini, duduk mbokmu gitu ya, ngerti maksudnya? Itu bukan mamamu. Semua suami-suami panggil istrinya, Honey. Cie. Ayo dong loh, ini gimana orang Bandung mah romantis gitu ya. Ayo katakan gini, Honey, you are the most unique person I've ever known. Istri-istri katakan thank you ya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Ada favor, ada kasih karunia Tuhan. Ketika Anda sukacita. Ya, yang terakhir yang ketiga. Anda disebut yang diberkati. Wow, blessed. Yang pertama apa? Salvation. Yang kedua, favor. Anugerah datang kepada siapa tadi? Maria. Apa arti nama Maria? Sebelum kita masuk poin yang terakhir. Arti nama Maria adalah beloved. Kesayangan. Firman ini datang kepada Maria dan arti nama Maria adalah kesayangan. You are God's beloved. Katakan amin. Engkau adalah kesayangan Tuhan. Dan yang terakhir, firman itu datang kepada Elizabeth. Siapa yang namanya Elizabeth di sini? Ada? Halo? Wow, tepuk tangan buat Elizabeth. Kebetulan kamu ada di tempat ini. Elizabeth artinya adalah his promise, janjinya.
Hebat ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis lahir, arti nama Sakaria dengan Elizabeth, Sakaria artinya God remembers. Tuhan mengingat janji keselamatannya. Elizabeth artinya His promise. Tuhan mengingat janji-janjinya. Ada hal yang belum digenapi dalam hidupmu, Tuhan ingat itu. Tuhan ingat dan Tuhan perhitungkan setiap air mata. Pak, Bu, kau sudah berdoa 5 tahun untuk orang tuamu, anak muda belum bertobat. Saya saksikan ada teman saya yang keluarganya satu keluarga semua penyembah berhala. Tapi beberapa tahun kemarin semua seisi rumahnya, opa omanya, emak engkongnya semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada yang mustahil. Di Natal tahun ini ada celebration, betul Pak, tanggal 24, 25. Ajak mereka melalui kasih karunia Tuhan, melalui kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan menghujani engkau dengan keselamatan, dengan revival. Ayat yang terakhir kita lihat firman yang berbicara kepada Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah, eulogio, to praise. Diberkati adalah ketika engkau bisa memuji Tuhan, to celebrate, untuk merayakan Kristus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kenapa sekali-sekali lagi diberkati? Karena dia akan mengandung dan sudah mengandung Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tugasnya apa? Menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita semua mau diberkati? Siapa yang mau diberkati angkat tangan? Saya mau lah. Saya mau diberkati. Ya kan? Tapi gini, kita mesti kasih alasan kenapa kita harus diberkati. Elizabeth diberkati karena dia menerima visi dan panggilan dari Tuhan. Dia menghidupi panggilan Tuhan. Dia menghidupi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Yaitu anaknya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Gak semua kita pendeta bukan? Tapi jangan salah, Anda berpikir jiwa-jiwa mah urusan pendeta. Kita yang penting terima firman, diberkati. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Kau dipanggil untuk menjadi murid. Profesi kita apapun, pengusaha, pekerja bank, staf, ibu rumah tangga. Semua profesi kita, asal kita mengandung visinya Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan mau. Berkat akan mengalir dengan sendirinya. Mau punya hati seperti Yesus? Hati untuk jiwa-jiwa. Siapa yang mau hari ini angkat tangan? Siapa yang mau punya hati untuk jiwa-jiwa? Lambaikan tanganmu. Minta hatinya Tuhan. Katakan gini, mulai hari ini pulang jangan ngomong ini, Tuhan berkati tokoku. Salah. Kita doanya harus gini, Tuhan pakai tokoku untuk menjadi berkat. Kita ini doanya terus gini, Tuhan berkati, berkati. Kita senang nyanyi lagu, aku diberkati. Wah. Kita sadar gak kadang-kadang lagu itu egois banget ya. Sekarang gitu kan, aku dilimpahi, semuanya tentang aku. Tuhan bukan hanya mau engkau sukses. Orang yang sukses selalu aku. Sekalipun KTP-nya Kristen. Mereka selalu kenapa sukses? Karena Tuhan dan aku bekerja keras. Aku. Orang sukses belum tentu berbuah. Tapi orang yang berbuah pasti sukses. Anda mau jadi orang berbuah atau sukses? Halo, di hari Natal ini katakan, I want to be fruitful. Aku enggak mau diberkati. Ngomong sama Tuhan gitu. Tapi aku mau jadi berkat. Orang yang jadi berkat pasti diberkati. Orang yang diberkati belum tentu jadi berkat. Nah, bingung kan? Kalau orang diberkati itu kadang-kadang pikirannya cuma aku. Tapi orang yang jadi berkat pasti diberkati. Karena kalau gak diberkati gak bisa jadi berkat. Kita mau naik level hari ini. Aku mau jadi berkat. Siapa yang mau seperti itu? Aku mau berbuah. Aku mau bertumbuh. Wow, tangan-tangan ini, tepuk tangan ini dahsyat buat Tuhan. Ketika kita menerima visi Tuhan, saya secara pribadi, ya karena ini live streaming juga ditayangkan di televisi dan YouTube. Saya tuh punya hati untuk benar-benar mayoritas di Indonesia.
Saya selalu kalau lihat jemaat yang beragam itu selalu membuat hati saya tuh tertegun dan saya tergerak untuk menjangkau teman-teman yang di luar jangkauan banyak orang. Kita memulai pelayanan yang namanya pelayanan misi penginjilan hanya dari 20 orang Bapak Ibu. Dari 20 orang ini kita mulai belajar untuk menyekolahkan mereka, anak-anak mereka. Kita mulai menginjil, kita bikinkan cell group. Jadi semua mereka juga punya cell group. Dan hari ini dari 20 orang kita jangkau, kebaktian mereka hari Kamis. Karena ada beberapa dari mereka yang tidak berani ke gereja hari Minggu. Dari 20 orang sekarang setiap Kamis bertumbuh menjadi 250 orang. Yang sudah benar-benar digembalakan. Dari situ, setiap kali kita melakukan kebaktian kesembuhan, kita ini diberikan kasih karunia sama Tuhan untuk banyak melakukan acara-acara kesembuhan. Dan banyak orang sembuh, bahkan dari agama lain. Mereka terima visi, mereka diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Mereka ajak teman-temannya, bayangkan di dalam mall, kalau kebaktian kesembuhan, bisa ada puluhan bemo yang masuk mall di Surabaya. Dan notabene mall ini dulu terkenal mall mewah. Saya gak peduli lah mau mall mewah, katanya mall barang branded, saya gak peduli. Yang penting semua orang diundang, semua orang bisa terima Tuhan dan semua orang boleh masuk dalam gereja Tuhan. Amin. Dan dari situlah mereka bawa teman-teman mereka. Kalau mereka bawa teman-teman mereka yang gak kenal Tuhan itu bisa 1000 orang. Dan banyak dari mereka yang masih pakai atribut, ngerti ya? Saya nggak bisa ngomong agamanya apa. Masih pakai atribut agama mereka. Tapi di situ jantung mereka disembuhkan Tuhan, ada yang dijamah Tuhan langsung. Mereka salamin saya, bahkan mereka ngomong gini, ini dari agama lain loh. Pak Pendeta, kalau ada seperti ini lagi kasih tahu, saya mau bawa tetangga-tetangga saya yang belum kenal Tuhan. Ini salah satu contoh videonya, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara-saudari kita yang bukan orang Kristen di acara kesembuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.